Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan nori. Yang pertama yaitu alat, blender, baskom, oven, panci, pengaduk, takaran atau gelas ukur, dan kain saring. Bahan yang digunakan yaitu cuka beras, minyak wijen, saus tiram, dan garam dapur. Umumnya, bahan utama yang digunakan yaitu rumput laut jenis Gracilaria sp dan Ulva lactuca. Adapun proses dari pembuatan nori dari rumput laut yaitu dimulai dari proses pencucian, di mana proses pencucian rumput laut ini digunakan air untuk menghilangkan sisa-sisa pasir dan kotoran lain yang masih menempel pada bagian talus rumput laut. Setelah melalui proses pencucian, maka dilanjutkan dengan proses perendaman, di mana proses perendaman ini untuk masing-masing jenis rumput laut memiliki perlakuan yang berbeda, di mana untuk jenis rumput laut Ulva lactuca itu diberikan rasio perendaman dengan perbandingan antara rumput laut, air, dan juga garam dapur 2:10:5. Fungsi dari perendaman ini yaitu melunakkan jaringan dari rumput laut dan membuat warna dari rumput laut ini menjadi lebih hijau. Sedangkan untuk rumput laut jenis Gracilaria sp yaitu dilakukan dengan rasio perendaman antara rumput laut, air, dan cuka beras yaitu berbanding 2:60:1, di mana proses ini bertujuan untuk melunakkan rumput laut dan menghilangkan bau amis yang terdapat pada bagian talus. Setelah dilakukan proses perendaman, maka bilas kembali rumput laut. Selanjutnya, kita lakukan langkah ketiga yaitu penghancuran. Proses penghancuran atau penghalusan menggunakan blender untuk membuat rumput laut memiliki tekstur yang halus dan mudah untuk proses pencetakannya. Selain itu, fungsi utama dari penghancuran atau penghalusan ini yaitu mempercepat proses ekstraksi. Sebelum dihancurkan dengan blender, yang harus diperhatikan adalah rumput laut terlebih dahulu ditambahkan dengan air dengan menggunakan perbandingan antara rumput laut dengan air yaitu 1:8. Pada proses ini, pastikan rumput laut hancur seperti bubuk dan tidak lagi berserat kasar seperti rumput laut sebelum dihancurkan. Setelah diperoleh tekstur yang halus, maka kita lanjutkan pada proses pemasakan. Proses pemasakan ini dilakukan di dalam panci, kemudian dipanaskan sampai mendidih selama 30 menit. Selama proses pemasakan ini, bubur rumput laut ditambahkan beberapa bahan-bahan bumbu yang telah disediakan seperti minyak wijen, saus tiram, dan juga garam. Proses pemasakan ini bertujuan untuk mengekstraksi bubur rumput laut dan mematikan mikroba yang mungkin masih terdapat dalam bubur rumput laut. Setelah 30 menit kemudian, maka rumput laut mulai didinginkan dan akan dilanjutkan pada proses pencetakan, di mana proses pencetakan nori ini dilakukan pada loyang aluminium yang telah dialasi kain saring. Fungsi dari kain saring ini yaitu mempermudah pelepasan lembaran nori agar tidak sobek saat dikeluarkan dari cetakan dan tidak lengket pada loyang. Proses pencetakannya dapat dilihat pada gambar yang tertera pada video ini. Setelah dicetak,
maka kita lakukan proses pengeringan. Proses pengeringan ini dilakukan di dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama 6 jam. Proses pengeringan ini memiliki tujuan untuk mengurangi kandungan air di dalam nori, sehingga nori yang dihasilkan akan lebih tahan lama dan memiliki tekstur yang renyah. Sekian proses pembuatan nori dari bahan rumput laut Ulva lactuca dan Gracilaria sp. Berikut adalah informasi yang harus kalian tahu, yaitu ternyata nori itu memiliki kandungan protein yang mencapai 25 sampai dengan 50% berat kering. Selain itu, lemak yang terkandung dari nori ini yaitu 2 sampai 3% berat kering dari berbagai macam vitamin, seperti vitamin B12 dalam nori yaitu sebesar 29 mikrogram per sen. Pernyataan ini sesuai dengan Kayama dan kawan-kawan tahun 1985. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.